Tak bisa menyelamatkan diri saat kebakaran meludeskan panti reda Damai Rano Muut. 16 lansia tewas di Manado, Sulawesi Utara. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kobaran api dengan cepat meludeskan panti Werda Damai Rano Muut di kota Manado, Sulawesi Utara Minggu malam. Warga bersama petugas berjibaku mengevakuasi para lansia yang terjebak kebakaran. Naas usai api dipadamkan, petugas menemukan ada 16 jenazah lansia dalam kebakaran tersebut. Di sini jam 8 api sudah mulai ada di sebelah dapur itu. Cuma sampai berapa 5 menit api sudah melingkar di tinggal mengevakuasi tuh yang belum masih diselamat di belakang, bagian belakang. Jadi di bagian belakang itu yang selamat ada sekitar 6 orang. Selain korban tewas, ada 3 lansia mengalami luka bakar. 2 korban dirawat di RSUD Manado, 1 lainnya dirawat di Rumah Sakit Awaloi Manado. Sementara belasan jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Manado untuk proses identifikasi. Hingga kini penyebab kebakaran panti masih terus diselidiki. Dari Kota Manado, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pasca kebakaran, polisi melakukan proses identifikasi 16 jasad lansia dalam kebakaran Panti Jompo di Manado, Sulawesi Utara. Polisi mengimbau kepada masyarakat sebagai anggota keluarga korban segera mendatangi posko antemortem di Rumah Sakit Bayangkara Manado. Kebakaran menghanguskan Panti Werda Damai Rano Muut di kota Manado, Sulawesi Utara. Evakuasi penghuni panti yang terjebak kebakaran dilakukan bersama oleh petugas dan warga. Seusai pemadaman, petugas menemukan 16 jenazah lansia. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk menjalani proses identifikasi lanjutan. Dari 16 korban tewas, 15 jenazah kondisinya hangus terbakar, sementara 1 korban lainnya masih dalam kondisi utuh. Tim DVI akan mengumpulkan berbagai data antemortem dari pihak keluarga korban untuk kepentingan pencocokan identitas. Sementara itu, tim DVI juga akan mengambil sampel DNA dari pihak keluarga untuk keperluan proses rekonsiliasi identitas korban. Kami berharap bantuan dari seluruh masyarakat yang merasa keluarganya ada dalam daftar korban segera mendatangi kami di posko antemortem yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Selain 16 lansia yang meninggal dunia, ada pula 3 lansia yang mengalami luka bakar. 2 korban dirawat di RSUD Manado, 1 korban lainnya dirawat di RS Awaloi Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. 2 kelompok pemuda saling serang memakan senjata tajam di permukiman padat di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Aksi pelaku tawuran saling lempar petasan nyaris membakar rumah warga. Berbekal senjata tajam berukuran besar, 2 kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di tengah permukiman padat penduduk di Jalan G, Karanganyar, Jakarta Pusat. Kedua kubu saling serang menggunakan batu dan petasan. Serangan petasan sempat mengenai rumah warga hingga membuat atap salah satu rumah yang dijadikan tempat usaha cuci motor nyaris terbakar. Menurut warga, tawuran terjadi usai subuh melibatkan 2 kelompok remaja yang tinggal di Jalan B dan kelompok remaja di Jalan Kartini. Meski belum diketahui jelas pemicunya, namun warga mengaku sangat khawatir karena tawuran bisa membahayakan warga dan menimbulkan kebakaran. Kira-kira jam 5 kurang antara anak B2 dengan Kartini atau Lapendos yang membahayakan membawa senjata tajam dan juga membawa petasan dan hampir saja membakar spanduk rumah saya
yang ada di sini. Warga berharap pihak kepolisian bergerak cepat menangkap para pelaku, mengingat aksi tawuran di masa libur Nataru terjadi hampir setiap malam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi kembali menangkap 2 tersangka baru dalam kasus pembakaran Mapolsek Muara Batang Gadis di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kedua tersangka sebagai provokator yang menghasut warga berbuat anarkis. Polisi menangkap 2 tersangka dalam kasus pembakaran Mapolsek Muara Batang Gadis di 2 tempat berbeda. Pelaku langsung dibawa ke Mapolres Mandailing Natal untuk diperiksa. Dengan penangkapan ini, polisi telah mengamankan 5 orang tersangka. Penyidik menyebut tersangka diduga aktif menghasut warga untuk merusak, membakar, dan menjarah kantor Mapolsek Muara Batang Gadis. Sebelumnya pada Sabtu pekan lalu, massa dari sejumlah desa membakar kantor Mapolsek Muara Batang Gadis. Warga melakukan aksi tersebut setelah mendengar kabar bahwa polisi melepas terduga pengedar narkoba. Polisi membantah kabar tersebut dan menegaskan tahanan bukan dilepas melainkan melarikan diri. Menindaklanjuti ini, Polri mencopot sejumlah personel Polsek Muara Batang Gadis termasuk Kapolsek. Terhadap piket malam itu, ya, ada 3 personil, semuanya dilakukan pendalaman dan saat ini untuk sementara mulai dari Kapolsek dan personil dilakukan penggantian sementara. Hingga kini polisi masih memburu pelaku lain yang jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan orang. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat berujung tragedi. Tembok penahan tanah ambruk dan menimbun seorang warga hingga tewas. Bro, tim Napis sini belum, Napis. Belum. Ada di sini tadi. Setelah tertimbun tembok penahan tanah yang ambruk selama 4 jam, tim gabungan akhirnya menemukan korban seorang pria 51 tahun, warga desa Mekargali, Purwakarta dalam kondisi tak bernyawa. Diketahui korban tertimpa tembok penahan tanah yang ambruk akibat hujan deras pada Minggu sore. Petugas menemui sejumlah kendala dalam proses evakuasi lantaran akses menuju TKP yang sempit sehingga tak bisa menggunakan alat berat. Sangat ada potensi, makanya kita kasih tahu sama pemilik rumah yang di atas di perumahan untuk sementara mengungsi dulu beberapa rumah yang berhimpitan dengan itu. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat tetap waspada adanya longsor susulan, mengingat intensitas hujan lebat masih akan terjadi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.